dia adalah sobatku. Ada satu sobatku yang setia. Entah di mana dirimu berada, hampa terasa hidupku tanpa dirimu. Apakah di sana kau rindukan aku seperti diriku yang selalu merindukanmu, selalu merindukanmu. Yo, what's up ya? Kembali lagi bersama Surabaya. Kita kembali di Jaim Jagongan Iman. Bukan jaga image, tapi jaga iman dan jaga imun. Iya. Kita hari dibaliknya sih jadi mau dibaliknya. Yuk. Nah, hari ini kita dapat endorse karena jargon kita jaga imun. Jaga imun. Nah, ini endorse-nya vitamin C, suplemen makanan dari PT Sejahtera Lestari Pharma. Nah, jadi ini bukan home industry kalau ini ya. Ini pabrik di Pasuruan. Tapi mereka ngirim ke sini. Oh. Terus sama romo-romo dan relawan di sini dibagi-bagikan ke warga. Wih. Dan sekarang sudah menipis. Nah, Jadi mohon perhatian pabriknya. oh iya. Pak pemilik Sejahtera Lestari Pharma. Jadi ini sudah tinggal satu box. Kami endorse di sini supaya dikirim lagi. Iya, supaya dikirim lagi. Jadi itu maksud semua ini ya? Iya. Oh ya. Supaya warga di sekitar sini dapat vitamin C gratis. Jadi Terima tolong kasih. pengertiannya, Pak. Terima kasih. Nah, hari ini kenapa kok kita tiba-tiba nyanyi lagu Ari Lasso berjudul Sebelum apa? itu ada berita baik. Oh iya, itu lagi. Urutannya ini, Mas. Iya. Berita baiknya adalah ya ini pemerintah sudah mulai melonggarkan beberapa hal. Apa tuh? Misalnya kemarin Presiden Jokowi sudah menyerukan kita harus berdamai dengan situasi ini sambil menunggu obatnya atau vaksinnya ditemukan. Kita harus berdamai. Terus ya karena sudah beban ekonominya sudah terlalu berat. betul. Dan lain-lain. Terus Damai itu maksudnya apa, Mas? berdamai itu apa ya? Adaptif gitu, Adaptif, menyesuaikan diri, tetap disiplin, menjaga protokol kesehatan, cuci tangan, pakai masker dan lain sebagainya. Tapi ya wis sambil nunggu. Ya, jadi Bukan berdamai pasrah. itu bukan berarti tidak peduli lagi. Bukan tidak Untuk peduli, mereka. bukan pasrah atau menyerah, bukan. Nah, itu ya. Karena WHO, Organisasi Kesehatan Dunia juga sudah menyerukan kalau memang virus ini akan bertahan lama di tengah-tengah kita ya. Jadi ya memang harus adaptif. Betul. Itu ya. Jadi beberapa peraturan sudah mulai dikeluarkan yang usia 45 ke bawah Boleh kerja. Nah, mungkin pemirsa juga bertanya, nah, kenapa kita ini masih di sini terus? Betul. Iya. Kenapa kok kita masih di sini? Padahal sudah ada PSBB. Sudah ada PSBB macam-macam. Kalau saya karena saya kerja di sini. Nah. Saya kerja di pusat pastoral. Nah. Jadi ya setiap hari masuk. Iya. Ya akhirnya bikin konten. Nah. Kalau diakon ya. Saya rumah saya deket-deket sini, di gereja situ ya. Ini kan juga milik gereja. Gereja. Semua ini milik. Jadi ya ini rumah saya. Kalau WL Nah, kalau saya kebetulan saya juga salah satu relawan. relawan di sini juga. Relawan di sini. Nah. Jadi setiap hari juga di sini Setiap hari di sini. bagi nasi bungkus. Nah, yang dilarang pemerintah itu kan yang Tidak tanpa apa- kepentingan, Iya. Betul. yang Cangkruk. cangkruk, leha, pijet, gak usah. Yang tidak bernilai istilahnya ya. Ini maksudnya bisa di lain waktu. Iya. Terus kenapa kita enggak pakai masker? Nah, karena Ya untuk kepentingan syuting ini ya. betul. Kalau Untuk, pakai masker untuk dulu kan kamu-kamu ini. nggak bisa ngomong. Kamu Iya. nggak tahu cara Iya, jadi kami juga pakai masker tapi untuk kepentingan ini ya dilepas bentar gitu ya. Iya, tapi di luar kamera kita pakai masker. Di sini semua disediakan, ada cuci tangan, hand sanitizer, Betul sekali ya. tamu yang masuk, disinfektan semua sampai Sabun masuk mandi. ruangan itu disemprot. Disemprot sama tetangga di sini ya. Jadi ya kita masing-masing saling menjaga Ya, itu. betul sekali. Iya.
Itu sih berita baiknya. Mudah-mudahan ya Juni sudah mulai berangsur normal. Ya, semuanya sudah normal. mulai turun. Iya. Tapi tetap waspada ya. Iya. Nah, seperti tadi, Pertanyaan yang tadi. Baru. nah, kenapa kok kita tuh menyanyikan lagu dari Ari Lasso berjudul HAM? Ya, karena ini masih berhubungan dengan pandemi ya. Karena mungkin teman-teman muda banyak yang di rumah sendirian. Betul. Mungkin mereka merasakan yang namanya kesepian. 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 Oke. Nah, itu yang sekarang mau kita bicarakan. Betul. Dan saya ingat saya punya Berkaitan dengan ini ya, yang Mas temukan kemarin. ya, saya punya di Twitter itu kan kalau ada tweet orang thread itu orang bikin rangkaian cerita itu kan kalau di like itu dia nge-save kan. Nge-save di akun kita. Nah, saya pas bongkar-bongkar itu terus ketemu ada seorang mahasiswi psikologi dari UI dia. UI Jakarta. Itu dia nge-tweet ternyata skripsinya dia itu tentang Kesepian ini. kesepian Siapa? seorang imam Katolik. Nah, Judul skripsinya itu resiliensi imam Katolik dewasa muda. Jadi dia itu Gimana? Kurang lebih sih gimana? dia itu penasaran kenapa imam Katolik itu kok bisa selibat tidak menikah. Ternyata pertama dia mengira tantangan terberatnya itu soal seksualitas. Karena selibat itu mungkin Karena ya, selibat, tidak punya pasangan, mungkin soal seks. Ternyata di ujung penelitian dia menemukan kesimpulannya adalah tantangan terberat itu adalah kesepian. Hampa. Nah, itu makanya. Dan lalu dia di Twitternya itu dia cerita sejak saat itu pandangan saya berubah. Dulu saya menganggap selibat itu kayak menyalahi kodrat, melanggar aturan norma masyarakat. Ternyata ini menjalani ajaran cinta kasih dari Yesus. Dan dia ini Muslim. Nah, itu Dan dia mengaku yang menarik. Sejak mengenal prinsip hidup selibat para imam ini, Katolik ini, lalu dia juga sedikit semakin mengenal Islamnya. Oh iya. Saya nggak tahu dia nikah atau enggak. Jadi dari belajar dari agama lain dia akhirnya semakin mengenali. Nah, ini yang mau kita tanyakan ke Diakon. Nah, apakah langsung ini ya? Ini dulu, setuju enggak dengan hasil riset itu? Iya. Kesimpulannya ternyata tantangan terberatnya adalah kesepian. Diakon setuju enggak? Itu yang pertama tuh ya. Pertama. Kalau saya setuju yang pertama. Setuju bahwa kesepian adalah tantangan. Tapi kalau masalah terberat, maksudnya urutannya ya. Itu tentu kalau di wawancara tentu imam punya jawaban masing-masing. Pribadi. Tapi memang itu salah satu yang terbesar saya kira. Iya. Nah, tapi kan orang pergulatannya beda-beda. Betul. Tapi itu juga menjadi salah satu yang terberat. Karena saya pernah sharing dengan teman-teman, kesepian itu apabila tidak disadari teratasi itu bisa tantangan yang lain bisa hadir gitu. Jadi itu kayak sumber gitu ya. Itu harus diolah. Iya, kesepian kalau enggak nanti kita bisa jalin hubungan yang tidak sehat karena kesepian. Sama seperti saya kalau gitu. Tantangan terbesar terutama itu adalah ekonomi. Dari situ semua masalah bersumber. Ya, akan dibahas nanti di episode berikutnya. Jadi nyekel duit itu adalah sumber masalah. Bisa penyakit medis itu jadi kena semua ya. Gara-gara gak gablek duit. Tapi kita kembali. Jadi itu memang terbesar, tapi kalau pribadi bisa beda-beda. Tapi memang itu menjadi salah satu sumber salah satu sumber. Apabila tidak disikapi dengan baik dalam hidup seorang imam maupun calon imam gitu ya. Nah, itu. Jadi saya kurang lebih setuju dengan apa yang disampaikan dengan catatan saya tadi. Iya. Sekarang gini. Nah, ya Mas. Apakah selibat sama dengan kesepian? Sama, berimbas pada kesepian gitu ya. Iya, apakah identik? Apakah selibat itu menyebabkan kesepian? Menyebabkan kesepian. Oke. Nah, ini kalau aku nih ya, jadi jawaban yang akan saya sampaikan tadi nanti ini tentu ya mewakili personal, pengalaman pribadi dari saya masuk di seminari tahun 2008 sampai sekarang. Jadi ini cerita sedikit lah tentang pergulatan menghadapi kesepian. Nah, termasuk juga jawabannya pertanyaan Mas Yudi tadi. Apakah selibat ini kemudian juga bisa berimbas pada kesepian? Nah, kalau bagi saya pribadi ini memang
bisa terarah ke situ tadi. Karena selibat itu kan pertama-tama ini adalah pilihan bebas. Pilihan bebas dengan segala konsekuensinya. Awam juga bisa milih selibat. Di berbagai kebudayaan saya kira ada. Jadi cara hidup orang memilih untuk awam itu bisa. Gimana itu? Contoh. Contoh ya. Jadi gimana? sejauh saya tahu di budaya Jawa itu ada istilah wadat gitu, wadat. Jadi memilih hidup sendiri, tapi ini ada tujuannya. Karena dia ingin melaksanakan sesuatu yang bernilai. Misalkan dia mengabdikan diri di pekerjaan sosial. Bukan karena diputus pacar. Nah, ini dasarnya tadi kalau yang bernilai itu adalah karena pilihan bebas dan dia ingin menuju pada suatu pencapaian tertentu. Bukan dipengaruhi oleh beberapa. Nah, itu mungkin jadi bisa jalan, tapi di satu sisi, misalkan saya seorang calon imam ini juga dalam perjalanan panggilan itu diarahkan untuk suatu kali hukum atau kewajiban selibat itu harus diterima sebagai suatu anugerah. Jadi ada titik seperti itu harus sampai selibat itu demikian. menjadi anugerah. Awalnya hukum kewajiban, tapi dalam perjalanan waktu harus terus dimaknai bahwa ini anugerah dari Tuhan supaya seorang imam ini bisa melayani dengan sungguh-sungguh dengan cinta yang tidak terbagi. Gitu. Jadi awalnya ini memang dalam sejarah gereja Katolik ini awalnya kewajiban. Tapi kewajiban ini ya terimakan sebagai anugerah karena itu sarana yang paling baik. Ternyata ini adalah sarana ya. Ya, sarananya adalah untuk menjadi seorang imam yang bisa mencintai umat gereja dengan sepenuh hati. Sebenarnya gini, kalau misalkan saya beristri ya, para romo itu beristri, ngurusi bojone pasti. Jam 2 malam ada minta perminyakan. Pasti kan tanya istri dulu dong. Apakah boleh nyonya saya berangkat itu? Tidak. Tidak boleh. Tidak jadi perminyakan. Itu contoh yang paling sederhana sebenarnya. Tapi memang itu menjadi suatu tantangan juga. Tantangan untuk menyelami hidup sendiri sebagai pengabdian pada Allah itu menjadi suatu tantangan juga supaya tidak masuk dalam kesepian. Nah, tapi kalau saya sendiri sejauh ini mengalami kesepian itu dalam berbagai tingkatan sih. Tidak langsung pertama-tama hidup sendiri gitu. Tidak hanya itu sebenarnya. Apa ada level-levelnya gitu ya? Aku lebih ya mungkin level ya, tapi aku lebih ini bilang ini sebagai sebuah perjalanan aja. Jadi setiap checkpoint itu ada tipe-tipe kesepiannya sendiri. Misalnya dulu ketika seminari menengah, ya kesepian karena jauh dari keluarga. Sebenarnya kan itulah ya. Itu di seminari menengah kemudian bisa teratasi. Di seminari tinggi kemudian kesepiannya ini karena sudah mulai menginjak ya kuliah gitu ya. Ingin ada rasa untuk memiliki pasangan. Pubertas ya. Saya kesepian, sepi sendiri itu ada. Tapi semua itu kan harus dilalui. Nah, kemudian kalau yang hari-hari ini dalam masa-masa terakhir pembinaan ini adalah ketika kesepian itu lebih tak definisikan ketika aku ingin membantu orang, ketika ingin berbuat sesuatu, tapi kemudian aku merasa sendiri, merasa buntu ideku, itu akhirnya sepi kadang-kadang. Itu ya, kesepian menurut. Iya, yang ada. Jadi aku mengalami ada perjalanannya. Fase-fase. Ada fasenya begitu. Besok aku nggak tahu lagi seperti apa, gitu. Tapi aku pernah mengalami seperti itu. Jadi bukan perkara hanya selibat, tapi dalam menjalani selibat itu sendiri ada fase-fasenya seperti itu. Jadi kalau aku mengalaminya seperti itu. Nah, terus apakah itu cepet langsung kembali lagi, tidak lagi? Oke, kalau gitu kita harus nyelami dulu apa dari makna dari kesepian ini. Apa kesepian ini secara katakanlah filosofis ini adalah modus eksistensial. Dulu. Apa itu artinya? Modus ini bukan modus, bukan upaya. Modus itu adalah cara penampakan atau bentuk dari suatu yang eksistensial yaitu manusia. Jadi apapun, siapapun itu, status sosialnya apa, yang namanya manusia, nggak hanya imam yang selibat ini ya, tapi yang hidup pasti mengalami yang disebut kesepian sebagai salah satu fase. Kayak Sule gitu ya, kesepian ya? Bisa jadi loh. Kan ada yang kisah-kisah stand up komedian itu yang Robbie Williams itu bunuh diri, merasa kesepian, padahal dia depresi, tampilnya ketawa-ketawa terus ya. Dia menghibur orang, tapi kayaknya nggak ada yang menghibur dia kayaknya. Gitu ya. Terus misalnya rocker itu
Linkin Park. Linkin Park vokalisnya. Vokalisnya ya, bukan Linkin Park-nya ya. Ya. Itu ya karena Michael Jackson. Jackson. Biasanya kan pelarian karena di dalam dirinya ada sesuatu yang kosong atau sepi tadi gitu. Hampa tadi itu. Apa? Maka tadi nanti mungkin juga Mas Yudi bisa cerita, gue juga cerita kesepian masing-masing supaya nanti bisa ini menjadi insight bagi kita semua. Nah kalau saya sendiri itu dan saya kira juga bagi semua orang dalam setiap fase hidup itu ada titik-titik yang kita sebut sebagai sepi atau apa. Jadi itu selalu mengiringi satu paket dengan hidup manusia. Ada bahagia, ada yang sepi, itu satu paket. Diakon gimana kalau pas tiba-tiba perasaan itu menyergap? Kesepian itu kan kayak menyerang gitu ya. Tahu-tahu nyerang. Kok kosong ya? Nah itu gimana cara ngolahnya, mengatasinya gimana? Nah ini kembali lagi ini personal ini ya. Kalau yang aku alami selama ini, terlebih ketika kesepian yang level 3 tadi aku sebutnya. Ketika aku merasa ingin berbuat sesuatu yang menurutku ya ini membantu orang, tapi kok jalannya berat gitulah. Ada banyak tantangan. Gitu. Yang pertama aku ingat itu jelas bahwa ya semua mungkin mengecewakan, sistem mungkin mengecewakan, teman-temanku bisa mengecewakan. Orang yang aku percaya mungkin bisa berbalik menyerang. Intinya dunia mengecewakan. Tetapi ada satu yang tidak pernah mengecewakan. Adalah seorang pribadi yang namanya Yesus. Dia adalah sobatku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani hidupku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur diriku. Serius lagi? Ya. Jadi itu ya. Ya, ada pribadi yang bagiku tidak pernah mengecewakan dan aku yakin selalu dicintai. Dan tak pikir itu yang menjadi fondasi segalanya. Jadi aku meskipun ya dikecewa, sepi itu, aku punya Yesus yang bisa tak jadikan pegangan hidupku. Dan itu menguatkan selalu, aku yakin. Tapi gini, itu yang pertama sih. Tapi gini dia Pak, kesepian yang menyergap itu bisa terjadi saat suasana sepi, bisa juga saat suasana ramai. Betul. Nah, gini misalnya jomblo datang ke pernikahan. Iya. Oh itu jomblo. Iya. Diundang ke mantannya teman. Itu semua tamu di situ berpasang-pasangan. Betul. Melihat semua orang berbahagia. Sendiri gitu ya. Dia makan rendang sendirian. Ambil sup biasanya. Itu kayak tiba-tiba menyergap gitu kayak. Iya. Ya ampun. Apa tujuan hidup? Aku lapor nang kini dewean. Itu kalau tadi selalu ingat Yesus. Itu salah satunya itu ketika titik terendah hidup saya ingetnya itu. Kalau situasinya kayak di mantenan gitu. Di mantenan, Pak. Apa? Ya triknya. Triknya nyanyi. Iya. Kalau itu kan kesepian karena kehilangan ya. Kehilangan kan ya. Karena kehilangan ya kehilangan bahwa katakanlah kehilangan percaya diri atau apapun itu ya. Jadi memang kalau menurutku sifat dasar manusia ini memang ingin memiliki apapun itu, memiliki status, ingin memiliki uang, apapun ingin mengisi dirinya. Nah kalau aku yang aku biasakan sejak seminari dan mahasiswa itu adalah mengupayakan diri itu lepas bebas. Jadi lepas bebas ini mudah memberi. Jadi hidup ini paling tidak mudah memberi untuk orang lain. Sehingga apapun yang aku miliki ini siap lepas gitu. Supaya tidak mengecewakan. Ya, supaya tidak mengecewakan. Jadi aku selalu berpikir apa yang bisa aku berikan pada orang lain sebenarnya begitu. Semakin ada yang melekat, semakin ada yang merasa dimiliki, semakin itu peluang untuk menjadi sepi, menjadi kecewa ketika semua itu tidak diterima besar. Jadi yang dalam hidup imamat kalau aku ini ya, aku selalu berusaha. Susah ya. Dan itu tidak namanya manusia biasa, tidak selalu sukses. Banyak gagalnya tapi. Banyak kecewanya. Tapi selalu yang usahakan, oh ya aku ini kan aku memilih jadi seorang imam ini untuk memberikan diri pada orang lain.
ketika aku misalnya tidak bisa memiliki ini itu ya sudah, ya sedih ya waktu itu, tapi paling tidak aku ingin aku berguna lah, memberi manfaat pada orang lain. Dengan begitu tak pikir aku kadang rasanya lebih mudah. Saya bayangkan kalau Romo-Romo pindah tempat baru, belum ada yang kenal, itu pasti ya ngelangut gitu ya, kayak Iya, itu sendirian harus, di pastoran, itu harus memetik dialami garpu. Dan itu memang bagi seorang imam Sudah dilatih. paling tidak dilatih dan perlu dibiasakan. Iya. Nah, apakah Mas Yudit kalau sudah menikah punya anak itu kan di rumah pasti rame tuh. Anak berapa Mas? 2. Nah, Anak 2. Ada istri, ada anak 2, ada siapa lagi? Ada ibu mertua. Ada 4 berarti. nah, Ada siapa lagi? Sudah. Oh sudah. Berarti di rumah ada berlima. 5. Nah, apakah berlima itu dalam satu rumah itu? Nah, kalau Romo kan paling ya harus ketemunya umat, Ya. Yang pastoran yo lanang toh. Terus nek mlebu kamar ya wis dhewean. Iya. Nah, satu rumah berlima, lalu kalau masuk kamar ya wis ketemu istri. Apakah itu juga ada pernah bertemu perasaan kesepian? Kesepian. Apa nggak pernah? Apa selalu bahagia? Ini tadi sudah beralih deh. Kita ke model Iya. hidup yang satunya ya. Tadi kan imam sekarang. Iya, itu tadi dunia Iya. imam. Kalau Nah. dunia nikah itu apa ya? Kalau mungkin ya kalau kesepian fisik wajar ya, misalnya saya lagi di luar kota. Saya dulu waktu awal-awal anak saya masih kecil-kecil itu luar kota itu mesti bawa bajunya anak saya. Entah yang nomor 1 atau yang nomor 2. Terus saya tidur saya tutup gini. Oh, Biar bau. ini Biar baunya itu nempel terus. Mau Samsung. itu salah satu teknik juga ya. Ini gitu salah ya? satu teknik. Nah. Tapi bukan bajunya istri ya. Oh iya. Ya anak gitu. Nah, ya. Terus karena semakin besar ya wis sudah tatak lah, maksudnya wis lek kangen banget di telepon. Tapi itu kan fisik. Tapi yang kalau yang Hati. psikologis itu kesepian itu kalau pas jauh dan ternyata orang-orang di sekitar saya itu nggak bisa menjadi partner seperti istri saya. Itu rasanya kayak loh aku kok ijenan, karena saya di rumah itu partner saya itu wis istri, jadi wis koyo gak usah ngomong dia wis ngerti. Oh, berarti sudah gini Sudah, ya. sudah klik, dia yo gak ngomong aku wis ngerti. Oh butuh duit dah. Oh Waduh. Nah, itu. Nah kalau pas di tempat lain, di satu circle lain, di dunia kerja atau di tempat lain, lek gak ono sing ngono iku rasane iku apa aku sing kurang apa. Nah itu kesepiannya di situ. Kadang kok gak ono sing iso dadi partnerku. Nah itu kadang kesepiannya itu. Kalau yang kehidupan rumah tangganya ya sama seperti keluarga yang lain. Ya kadang rame, kadang ya sepi gitu. ada yang sepi. Ya. Kalau yang ini yang Nah, OMK, sekarang yang UMK ya. Nah, kamu kan anak tunggal ya, bener ya? Betul. Di rumah sama mama sendirian berdua. Berdua. Nah itu apa? Kalau kamu mengenali kesepian itu apa? Kesepian Mengidentifikasi. itu Pernah nggak ngalami itu? Pernah. Jadi mungkin ketika ya pasti kan ada fase di mana mungkin teman-teman kita lagi ngumpul gitu kan. Ada yang semua mungkin KB main Mobile Legend. Oh itu. Terus kita mungkin nggak suka Mobile Legend, lalu ya wis gak ikut, akhirnya merasa kesepian. Tapi sebenarnya kalau ya prinsip saya sih karena saya menemukan Yesus itu di teman. Jadi ketika teman bahagia berarti saya juga ikut bahagia. Jadi semakin sering bertemu dengan orang baru, dengan orang itu menurut saya kesepian itu sudah enggak terlalu bermasalah. Memang banyak orang yang bertanya bahwa kamu dewean loh, orang tunggal loh. Neng omah gak ada saudara. Tapi ya itu, saya menemukan orang itu ya di gereja. Tapi gini Diakon, kan nggak banyak orang yang kayak betul itu yang WR. Orang yang bisa bertemu orang baru langsung akrab, masuk ke komunitas baru langsung bisa blend, bisa. Itu kan nggak semua orang harus yang Bumble kan. Tapi kan ada juga OMK sing benar-benar tertutup, introvert.
masuk komunitas baru dia keluar lagi. Iya. Belum masuk keluar. Jadi dia kikuk gitu biasanya kikuk diajak ngomong menengah, ngomong ngot. Nangis tapi. Nah itu ya apa mungkin dia kan punya tips. Berangkat dari pengalaman aja ya. Kalau aku ini juga sebenarnya tipe yang dulu tidak terlalu berani untuk masuk dalam suatu komunitas. Tapi aku dulu tuh pernah meminta pada Tuhan untuk mengirimkan teman gitu loh. Jadi dan aku ketika bertemu seorang teman ini itu bisa banyak cerita dan itu membangun kepercayaan diri. Kan itu kepercayaan diri yang perlu dibangun. Jadi kalau aku dulu ketika lepas sepianku pertama itu justru bukan dengan doa segala macam, tapi ada teman. Jadi teman yang bisa menertawakan kekonyolan hidup. Jadi itu usia berapa? Itu di seminari menengah SMA awal-awal itu aja ada teman yang kita kan juga waktu usia-usia gitu kan butuh teman yang yang klik gitu, teman yang klik dan klik gendenge. Nah itu khususnya untuk yaitu menertawakan kekonyolan hidup pertama bahwa ya kita ini sedih, dulu sedih ditinggal bapak ibu maksudnya pulang setelah diantar, tapi ada teman yang menertawakan kita ini sudah gede-gedenya apa terus ditinggal orang tua sedih. Sangune titik. Sangune titik itu diguyoni kan. Kere ya. Bisa ketika orang sudah bisa menertawakan apalagi ada seorang teman, saya kira itu sudah bisa menyibak pintu-pintu kesepian. Makanya teman itu kan kita sekarang mungkin di WA di apa banyak teman betul tapi kan perlu suatu kali menemukan orang yang bisa dan dunia nyata dunia nyata. Dan sekali lagi memang menurutku teman itu adalah anugerah jadi kita perlu minta pada Tuhan seorang teman itu adalah keluarga yang kita pilih. Sahabat itu adalah keluarga yang kita pilih, jadi ada aspek keluarganya di situ. Dan aku dulu juga gitu ada teman yang bisa akhirnya menerima obrolan-obrolan konyol menertawakan kehidupan itu yang baik itu menarik. Jadi teman Facebook yang kamu confirm setiap hari itu bukan teman ya itu ya? Iya, belum tentu jadi teman. Jadi teman. Terus kontak WA atau Instagram, follower Instagram itu belum tentu jadi teman. Tetap nomor satu itu perjumpaan fisik. Tapi itu level kesepian yang fisik. Kalau kesepian yang sampai batin itu dari diakon ada tipsnya enggak? Kesepian. Nah itu tadi kalau kesepian batin ini sudah tingkatnya ini kan sudah spiritual ya tadi. Spiritual. Jadi memang yang tak sampaikan tadi dengan nyanyi tadi bahwa ada satu sobatku yang setia. Memang itu yang harus pertama-tama menjadi pijakan kita. Betul. Di hidup sosial ini. Karena hidup sosial apapun itu bisa mengecewakan. Dan bisa membuat kita depres kan. Tapi ketika kita yakin ada pribadi yang begitu mencintai apapun keadaannya ya. Kadang juga mungkin istri pun bisa mengecewakan dan ada harapan ya. Tapi ya ini hidupku aku jalani sebagai pribadi yang dicintai itu. Surat 1 Yohanes itu dijelaskan bahwa Tuhanlah yang pertama-tama mencintai kita. Nah, dan perasaan dicintai itu harusnya meresapi segala doa kita. Jadi doa itu bukan hanya aku ngomong dengan Tuhan, tapi ngomong dengan Tuhan yang mencintai aku apa adanya. Nah, itu harus saat dunia membenci aku, mengecewakan, masih ada selalu ada Tuhan yang mencintai aku apa adanya. Nah, itu yang harus menjadi dasar kita itu. Berarti doa. Doa bukan sembarang doa tapi doa yang itu tadi. Doa kepada Tuhan yang mencintai aku. Kan kita bisa doa pada Tuhan yang jauh bisa kita. Bisa. Doa mengeluh bisa. Bisa. Tapi ini doa sebagai pribadi yang dicintai. Itu yang paling penting. Apakah itu bisa menghindarkan orang dari depresi dan bunuh diri? Nah, namanya doa itu adalah sebuah keutamaan atau kebiasaan. Kalau kita membiasakan diri berdoa sebagai pribadi yang dicintai, saya kira kita bisa dijauhkan dari rasa sepi yang membelenggu terlalu dalam. Nah, tapi kan itu tadi, kita ini kadang doa, kadang pas butuh. Dan itu pun doa pas butuh ini kadang tidak terlalu bisa dalam karena ya pas doa saja. Tapi doa yang pada waktu butuh itu juga bernilai juga. Tapi doa ini perlunya suatu kebiasaan yang aku ini dicintai oleh Tuhanku. Nah itu yang penting. Ya padha kayak kanca dhewe to. Gak sejarah ketemu ya gak mungkin kita ngomong secara dalam.
sering Iya. ketemu ya Ya, bisa Sering lah. dalam. kaplok-kaplokan ya. Iya. Dia ono kanca mek teko mek butune tok. Bukan teman itu ya. Bukan teman. Sharing dia ya. Gitu, Mas. Nah, itu. Nomor 1 doa. Doa sebagai pribadi yang dicintai. Nah, itu Nah. perlu ada catatan itu. Bagi pribadi yang dicintai. Apa? Level berikutnya apa? Doa terus kalau aku tadi ya, kalau tadi membiasakan diri lepas bebas gitu. Doa sebagai pribadi yang dicintai, biasakan diri sebagai lepas bebas. Dan yang terakhir itu tadi bahwa perlu ada teman secara fisik yang ya kita bisa bersama-sama berbagi kesedihan. Berbagi kebahagiaan gampang, kita ngundang ulang tahun banyak. Iya, betul. Tapi berbagi dengan orang yang mau menerima kesedihanku bersama-sama membagi kesedihan Atau kegelisahan. dan kegelisahan. Karena banyak fenomena itu orang Hmm. muda itu, misalnya kayak yang pindah agama. Orang muda pindah agama itu setelah Karena- ditelisik itu Iya. gak Karena- punya teman ngomong. Oh, Dia iya, punya iya. kegelisahan tapi nggak ada teman ngomong, nggak ada saluran. Akhirnya ya wis, misalnya pacarannya dijadikan alibi karena pacarku Islam Kan mengisi, dia kan kosong terus terisi. kosong gitu. lalu seperti terisi. Itu bisa juga Jadi ya. teman secara fisik itu ya Betul. penting juga ya. Meskipun tidak hadir secara fisik secara langsung, maksudnya dia jauh, tapi kan kalau chatting dengan teman yang dekat itu kan beda terus. Iya, iya. Gitu. Kapan hari kan ada berita yang itu, yang anak Gimana? SMP membunuh bayi itu. Oh, Karena Dia sih waktu diselidiki Hah? pertama dia ngakunya ya karena pingin aja, jadi kayak psikopat gitu. ah. Ternyata Setelah ditelisik, ditelusuri ternyata? sama polisi, ternyata dia korban perkosaan Hmm. dari orang tua dan ya keluarganya lah. Jadi Iya. dia itu korban, Ah. lalu ya mengalami kesepian yang sangat mendalam Hmm. gitu, lalu ujungnya jadi begitu. Oh, Mungkin ya karena nggak punya teman atau nggak punya teman dan mungkin merasa tidak berharga. merasa Nah. sudah hancur Jadi, hidupnya dan Tidak ada orang yang mau berteman dengan dia. Iya. Apa namanya? Oke. Kalau buat OMK ini ya, mungkin karena tadi teman itu yang dibutuhkan. Mungkin ada Iya. teman-teman OMK yang Merasa. merasa dia sangat kesepian, tidak menemukan jawaban atas hidupnya. Ya mungkin bisa paling gampang ke kita ya, Ya DM lah. DM Atau datang ke M17 boleh. atau ya Hmm. datang terus janjian ngobrol atau ke romo-romonya di sini. Iya. Iya. Bisa, atau juga teman-teman yang Sudah. tahu ada temennya Nah. yang kelihatannya kesepian, kayak Iya. nggak punya teman, atau jangan malah dibully ya. Iya. Betul. Ya, Tapi ya ditemani. ditanya diajak Iya. ngomong, ditanya kenapa. Kita harus lebih peka itu ya kalau. Betul, betul. Karena tema ini diangkat tuh karena orang sering menganggap sepele kesepian. Nah, Padahal kesepian itu bisa membunuh beneran. bagi Itu ada orang yang lagunya itu. sudah melewati masa kesepian yang bisa tahu caranya tuh Nah, menyembuhkan itu mungkin gampang. Mungkin gampang, tapi ada Tapi orang kan- yang Nggak belum ketemu jawabannya cara menyembuhkan kesepian itu. iya, gitu. ada orang sing mental itu lemah. Jadi ditekan titik ngono bunuh diri. Akhirnya bunuh diri. ngancem gitu ya, ngancem gitu. Iya. Ada yang mentalnya lemah, ada yang memang tidak punya kebiasaan untuk mengolah itu loh. Iya. Kalau yang frater-frater kan sejak seminari dilatih hening gitu kan, Iya. dia bisa mengolah. Dan Kalau itu yang pun masih berat. berat loh itu, apalagi yang Apalagi biasa yang- tidak iya. punya Itu tetap menjadi Pengalaman. perdebatan semua orang tentang mengolah Iya. tekanan, mengolah kekecewaan, kesedihan, macam-macam. Oke, itu aja teman-teman. Terima kasih udah nonton video kita. Jangan lupa juga subscribe, like, and share. Untuk materi-materi yang kita bicarakan silahkan komen di bawah. Atau untuk pertanyaan-pertanyaan yang ditujukan untuk Jaim ini boleh silahkan Iya. komen di Sudah bawah. mulai ada 1-2 Ya, beberapa minggu terakhir mulai ada. banyak lah. Baik ke saya langsung kadang ya. Iya, iya. Atau ke itu juga. Kalau yang di YouTube-nya memang komennya masih kosong. Masih Iya. kosong. Nggak apa-apa kalau Nggak saya apa-apa. karena beberapa agak memang Malu. pribadi, Iya. sifatnya pribadi. Tidak apa-apa. Jadi langsung ke DM ke Ke Instagram. di akun bisa. Iya, di akun Bisa juga. Bisa atau enggak ke OMK Surabaya. Nah. OMK Surabaya bisa. Nah, itu aja teman-teman. Terima kasih dan sampai jumpa. Jaim Jagongan Iman.
Bukan jaga iman, tapi jaga bukan image. jaga image, tapi Jaga iman dan jaga ilmu. Ya hari ini tidak ada joke ya. Saya sudah menyiapkan dari tadi tapi nggak nemu-nemu. Wis, sepenting komen aja, komen, follow IG ya, Nah, sama minum vitamin ini. nah. Oke.